Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang ini adalah sebuah kajian yang diuraikan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dan diterjemahkan oleh Dr. Andes Yatimin Atmosuwito dengan judul 6 tingkatan perkembangan rohani dan jasmani manusia. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, terdapat di dalam surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang yang menjauhkan diri dari apa saja yang tidak ada gunanya, dan orang yang melakukan perbuatan demi kesucian, dan orang yang mengekang syahwatnya kecuali terhadap istrinya atau apa yang dimiliki oleh tangan kanannya, karena sesungguhnya jika demikian mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa yang mencari di luar itu, mereka adalah orang yang melanggar batas. Dan orang yang memenuhi amanatnya dan janjinya, dan orang yang memelihara sholatnya. Bersama dengan itu juga telah ditetapkan 6 tingkatan perkembangan jasmani. Hal itu sebagaimana disebutkan di dalam Quran suci surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 13 sampai dengan ayat 14 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Lalu itu kami jadikan benih manusia atau dalam sebuah tempat yang kokoh. Lalu benih manusia atau nuktah itu kami jadikan segumpal darah. Lalu itu kami jadikan segumpal daging. Lalu dalam segumpal daging itu kami buat tulang. Lalu tulang itu kami bungkus dengan daging. Lalu kami menumbuhkan itu menjadi makhluk yang lain. Maha berkah Allah, sebaik-baik zat yang menciptakan. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, sekarang marilah kita tinjau tingkatan-tingkatan atau fase-fase manusia itu.
pada perkembangannya pada fase pertama atau tingkatan yang pertama, perkembangan rohani dan jasmani seperti telah kami terangkan tadi dalam ayat-ayat di atas itu jelas kiranya bahwa tingkatan pertama perkembangan rohani adalah sebagaimana dinyatakan di dalam ayat qad aflaqal mu'minun alladzina fi sholatihim khosyi'un, yakni telah beruntung, telah mendapatkan keselamatan orang-orang yang beriman yang khusyuk, patuh dan rendah hati di dalam sholatnya serta di dalam mengingat Allah Ta'ala. Sesuai dengan itu dikemukakan pula tingkatan pertama perkembangan jasmani yang disebut di dalam ayat summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin, yakni kemudian kami jadikan benih manusia atau nutfah dalam sebuah tempat yang kokoh. Maka setelah Allah Ta'ala menciptakan Adam secara jasmaniah, ditetapkan bahwa nutfah termasuk tingkatan pertama wujud manusia. Jelas bahwa nutfah adalah semacam benih yang secara global merupakan kumpulan dari segala kekuatan, segala sifat anggota tubuh bagian dalam dan bagian luar, bentuk serta warna yang akan nampak secara jelas dan terperinci pada tingkat perkembangan yang kelima. Ia akan kelihatan secara lengkap dan sempurna pada tingkat perkembangan yang keenam. Lain daripada itu, nutfah adalah wujud tingkat perkembangan yang paling penuh bahaya daripada tingkat perkembangan yang lainnya. Karena nutfah itu baru semacam benih yang belum mengikat hubungan dengan tanah, dan nutfah itu belum bertemu dengan rahim yang memiliki daya tarik. Ada kemungkinan nutfah itu musnah setelah jatuh di dalam vagina wanita, sebagaimana sekali tempo benih bisa rusak setelah jatuh di atas tanah yang tandus dan berbatu. Atau ada kemungkinan nutfah itu pada dasarnya memang cacat, yakni di dalamnya terdapat kerusakan sehingga tidak mampu berkembang serta tidak memiliki daya dan kekuatan untuk meluncur ke arah rahim. Nutfah semacam itu seperti barang mati yang tidak mempunyai daya gerak. Hal tersebut bagaikan benih busuk yang tidak dapat tumbuh kendati tempat penaburannya subur. Atau mungkin juga karena suatu penyakit yang tidak perlu kami uraikan, nutfah tidak bisa berhubungan dengan rahim. Bahkan daya tarik rahim menjadi sia-sia. Hal ini sebagaimana benih pada suatu saat terinjak oleh telapak kaki,
dipatuk burung atau rusak karena musibah yang lainnya. Demikian pula keadaan tingkat pertama perkembangan jasmani orang-orang yang beriman. Saya ulangi lagi. Demikian pula keadaan tingkat pertama keperkembangan rohani orang-orang yang beriman, yaitu mereka khusyuk, penuh kepatuhan, kerendahan hati, serta kelembutan hati di dalam salatnya dan di dalam mengingat Allah Ta'ala. Dan mereka senantiasa asyik di dalam mengingat Allah Ta'ala dengan sepenuh gejolak hatinya. Hal ini sebagaimana dinyatakan di dalam suatu ayat surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Qad aflakal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, inilah keadaan khusyuk yang pengertiannya telah diisyaratkan di atas, yaitu sebagai tingkatan pertama untuk mempersiapkan wujud rohani atau katakanlah bahwa khusyuk itu benih pertama yang ditaburkan di atas tanah ibadah. Secara ringkas, di dalam khusyuk itu terkandung segenap kekuatan sifat, kekuatan bentuk, kekuatan warna, dan keindahan rohaniyah yang pada tingkatan perkembangan yang kelima dan keenam akan nampak dengan jelas bagi insan kamil dan akan muncul dalam bentuk yang memikat hati. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, kita akhiri sekian dulu video ini dan akan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.